Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya ambilkan dari kitab Titus, pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat ke-14. Karena anugerah Elohim yang menyelamatkan sudah ditampakkan kepada semua orang ketika mengajari kita, supaya dengan menyangkal kefasikan dan keinginan duniawi, kita dapat hidup bijaksana, adil, dan saleh pada masa sekarang ini, sambil menantikan pengharapan yang bahagia dan penampakan kemuliaan dari Elohim yang maha besar dan Yeshua HaMashiach Juru Selamat kita, yang telah memberikan dirinya sendiri demi kita, sehingga dia dapat menebus kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya sendiri suatu umat yang khusus selaku penggiat perbuatan-perbuatan baik. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang perbuatan baik, hasil 7 keajaiban yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Perbuatan baik, hasil dari 7 keajaiban yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita ada 4 bagian, ini pembukaan, 7 keajaiban doa pajak, contoh perbuatan baik yang Tuhan Yesus ajarkan, dan kita mari sampai ke kesimpulannya. Surat Titus ini menekankan perbuatan baik sebagai bukti dari iman yang benar, saudara-saudara. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan mengharapkan, bukan cuma mengharapkan saudara, tapi juga mengharuskan, saya kira, bahwa kita semua berbuat baik atau berbuah-buah sebagai bukti bahwa iman kita itu benar, iman kita itu hidup, iman kita itu diterima oleh Tuhan, iman kita itu sesuai dengan yang firman Tuhan katakan. Jadi di sini Paulus memberi nasihat kepada Titus, biarlah engkau menunjukkan dirimu sebagai teladan perbuatan baik. Jadi saudara-saudara, Titus ini sebetulnya anak rohani dari Rasul Paulus sendiri. Titus bukan orang Yahudi, dia orang Yunani, saudara-saudara. Arti kata Titus, nama Titus itu artinya protected atau dilindungi oleh Tuhan. Titus anak rohani sudah lahir baru, kemudian dia terus bertumbuh sehingga dia bersama-sama Paulus melayani di mana-mana. Pada waktu Paulus ke Yerusalem, 17 tahun sesudah pertobatannya, itu bisa dibaca di Galatia, saudara, untuk bertemu dengan pemimpin jemaat, bertemu dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes di Yerusalem. Ini Titus ini ikut, saudara-saudara. Jadi dia banyak belajar. Kemudian dia diserahi tugas untuk menyelesaikan masalah di Korintus. Jadi gereja Korintus itu kaya, tapi orangnya sombong-sombong, gegeran, pecah-pecah, buka percabulan masuk. Nah, ini bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian Titus ini ditunjuk oleh Paulus untuk menjadi bishop atau gembala di Pulau Kreta. Nah, kalau saudara baca di pasal 1, orang Kreta itu katakan ada pelahap, pembohong, suka jahat, segala macam. Jadi kira-kira ini situasinya sulit, saudara-saudara. Ladang pelayanannya ini keras orang-orangnya ini. Nah, untuk ini kemudian Paulus itu nulis surat kepada Titus. Sudah berhasil di Korintus, dengan kuasa Tuhan akan berhasil juga di Pulau Kreta. Jadi pokok utamanya itu perbuatan-perbuatan baik, saudara. Jadi hamba Tuhan tidak cukup ngomong. Kita juga tidak bisa menginjil, memberitakan Tuhan Yesus, tapi tidak disertai contoh. Kita harus menjadi teladan di dalam perbuatan baik. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu saya lihat di Amplified, a pattern and a model of good deeds and works. Nah, sebetulnya surat Titus ini juga kalau ditanya pokok utamanya menyingkapkan kebenaran Tuhan Yesus sebagai
pola dan model dari hidup kita. Jadi kalau saudara pelajari kitab, tiap-tiap kitab itu menarik, saudara-saudara. Tiap kitab itu berpusat pada Tuhan. Jadi kalau surat Roma, Tuhan Yesua itu kebenaran kita. Kalau surat Filipi, Tuhan Yesua itu sukacita kita. Kalau surat apalagi Efesus, segalanya bagi kita di dalam segala sesuatu, itu Tuhan Yesua. Kalau di surat Titus, Tuhan Yesua itu model atau contoh, pola hidup yang harus kita teladani. Kemudian ayat 14 mengatakan, umat yang khusus selaku penggiat perbuatan baik. Atau kalau di LAI disebut rajin berbuat baik. Bukan cuma teladan 1 kali, 2 kali, tapi rajin itu artinya apa? Terus menerus, saudara-saudara, berbuat baik. Bahasa Inggrisnya itu lebih bagus, eager and enthusiastic about living a life that is good and filled with beneficial deeds. Jadi eager itu kan, jadi kalau berbuat baik itu jangan males-malesan gitu saudara-saudara. Jadi bukan cuma sekali pameran kelihatan orang berbuat baik sudah. Tapi betul-betul dari dalam sehingga ada semangat, ada kerinduan untuk memberkati, untuk menolong, untuk mendoakan, untuk apa aja lah saudara-saudara. Nanti Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan menolong. Tapi kita mesti dari dalam kita mau dulu saudara, eager and antusias dan selalu rindu untuk berbuat baik, menyatakan kebaikan kepada dunia ini. Jadi tadi teladan juga rindu, eager, tapi juga sudah siap untuk perbuatan baik. Taat dan siap kalau di LAI dikatakan. Prepared and willing to do any upright and honorable work. Gitu. Siap sedia, saudara-saudara, siap sedia. Nah tentu persiapan ini tentu menyangkut hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Kita tidak mungkin, saya percaya tidak akan mungkin kita akan siap terus, rajin, semangat segala macam kalau tidak ada Roh Kudus di dalam diri kita. Kalau kita tidak merasakan kasih Tuhan, tidak mengalami sesuatu dari Tuhan, tidak akan mungkin, saudara-saudara. Paling ya kita bisa berbuat baik-baik sebatas luarnya aja atau sementara. Tidak mungkin akan terus-menerus. Tapi begitu kita terima Roh Kudus, penuh firman, yang jahat-jahat itu kita tahu mesti pergi, kemudian yang baik itu mulai keluar. Nah ini yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Prepared and willing. Kemudian ayat 8 pasal 3 juga ada nasihat lagi saudara. Berbuat baik itu tidak boleh ngawur-ngawuran. Jadi berbuat baik pun kalau kita makin teliti itu bisa salah loh saudara-saudara. Bisa salah, entah saudara pernah ngalamin enggak, tapi saya pernah ngalami. Berbuat baik tapi salah, justru orang yang saya kasih itu justru tambah kesasar gitu saudara-saudara. Contoh gampangnya aja, orang minta bantuan kemudian dipakai untuk foya-foya, untuk mabuk-mabukan, dipakai untuk kawin lagi uangnya. Kan salah saudara, saudara bantu orang kasih uang, dia berbuat dosa. Ayo. Berbuat baik kan dikira, oh dia perlu uang, kasihan dia dipakai kawin lagi. Berbuat dosa uangnya. Jadi karena itu harus belajar juga berbuat baik dengan hati-hati mengatur perbuatan baik, tidak ngawur-ngawuran. Kalau di LAI dikatakan sungguh-sungguh berusaha, jadi tidak asal-asalan, saudara-saudara. Jadi tidak asal-asalan. Jadi anak Tuhan ini, kita semua ini umat yang luar biasa, saudara-saudara. Umat yang khusus. Jadi semuanya itu Tuhan atur itu secara khusus, saudara-saudara. Dan ini semua perbuatan Tuhan yang sungguh-sungguh ajaib. Nah di dalam pasal 1 ayat 16, di situ ada definisi tentang orang fasik. Mari kita baca sama-sama. Ini saya tayangkan ayatnya. 1, 2, 3. Mereka mengaku telah mengenal Elohim. Tetapi dalam perbuatan mereka menyangkal dia dengan bersikap menjijikkan dan tidak patuh, bahkan gagal dalam setiap perbuatan baik. Jadi orang fasik, kalau definisinya kitab Mazmur kita belajar orang yang meninggalkan Torah Tuhan. Kalau di dalam kitab Titus dikatakan orang fasik ini mengaku mengenal Elohim. Jadi mengaku, ini orang percaya, sudah baptis, sudah ke gereja. Tapi dalam perbuatannya, saudara lihat, ternyata tidak menunjukkan kasih Tuhan, perbuatannya suka memecah belah, tidak jujur, nipu orang, berzina, mengambil keuntungan-keuntungan yang tidak patut, menfitnah orang. Ini kan menyangkal Tuhan. Sifatnya Tuhan kan tidak seperti itu. Nah itu disebut menjijikkan, tidak patuh, dan saudara lihat gagal dalam setiap perbuatan baik. Mari kita lihat terjemahan lain. Kalau LA itu mengatakan lebih keras rasanya.
Menjijikkan itu disebut keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Keji, durhaka. Jadi ini tipe orang Kristen yang kalau definisinya Pak Loki kan tahu tapi tidak melakukan. Fasik itu paling gampang definisinya, saudara. Tahu kebenaran tapi tidak mau melakukan. Tahu tidak mau berbuah. Tahu tidak mau taat, tidak mau bertindak. Yaitu orang fasik namanya, saudara. Jadi kita belajar di sini itu mencari kebenaran Tuhan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan saya percaya di sini kita mau membuang semua kefasikan dan kemunafikan di dalam kehidupan kita. Kalau saya kutipkan amplified-nya tadi, keji, menjijikkan itu disebut detestable dan loathsome. Jadi tidak enak, menjijikkan dan memuakkan, unbelieving, tidak percaya, disobedient, tidak taat, disloyal, tidak setia, and rebellion, dan memberontak, saudara-saudara. Mereka tidak cocok dan tidak berharga untuk perbuatan baik apapun bentuknya, kan gitu, saudara-saudara. Jadi ini definisinya orang fasik. Jadi gampangnya itu definisinya Bukit Sion aja, orang fasik yaitu orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau berbuah, tidak mau taat, tidak mau melakukan, kan gitu, saudara-saudara. Jadi bukan orang yang tidak percaya, saudara-saudara. Nah, mari saudara perhatikan, ini ada tiket, saudara, dari Surabaya ke SRG. Singkatan apa ini, saudara? SRG, surga. Singkatannya surga. Pakai pesawatnya Yeshua Air, saudara. Jadi banyak orang Kristen mikir namanya Pak Umar yang naik beli tiket. Tapi saya minta maaf ya, kalau ada yang namanya Umar, bukan doakan untuk mati loh ya. Kira waktu ngetik ini doakan untuk mati, tiket ke surga kan doakan mati, enggak api ya. Enggak, ini cuma dibuat tadi pagi, saudara, jam 5.50. Kenapa ada di gambar tiket? Kita mesti menyadari bahwa perbuatan baik ini bukan ya saudara, bukan untuk membayar harga tiket ke surga, bukan, saudara. Nah, ini yang perlu kita sadari betul-betul. Perbuatan baik kita sekali lagi bukan untuk membayar tiket ke surga. Karena apa? Harganya tidak cukup, saudara-saudara, harganya tidak cukup. Harganya surga itu demikian mahal. Kita terpisah dari surga itu karena dosa, akibatnya dosa itu maut. Maut itu artinya mati, saudara, terpisah dari Tuhan. Kalau ada pohon patah, gitu kan kering. Saudara kasih uang, kasih apa, enggak bisa tumbuh dia. Kalau enggak diceketkan kembali kan gitu, saudara-saudara. Jadi enggak cukup, kita enggak bisa, perbuatan baik kita enggak bisa bayar, kita masuk surga. Karena itu Tuhan yang menyelesaikan masalah ini, saudara-saudara. Jadi perbuatan baik kita itu apa kalau gitu gunanya, kalau saudara tanya. Ya itu tadi jawabannya, bukti iman yang benar. Kalau kita mengikuti Tuhan dengan benar, pasti berbuah baik. Kalau kita berdoa dengan tulus, betul-betul mau bertobat, ikuti aja. Kita ini semua orang belum sempurna, saudara. Saya juga banyak kekurangan, pikiran, segala macam, saudara. Tapi kita ikuti aja. Perjamuan kudus, firman, doa, ikuti aja pertobatan, kita bertobat. Yang penting itu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan tulus, tidak ada yang ditutup-tutupi sama Tuhan. Semua ada cacatnya, semua ada kekurangannya. Nah, perbuatan baik kita ini adalah hasil dari respons atau jawaban kita terhadap 7 keajaiban yang Elohim lakukan dalam hidup saudara dan saya. Ini akan saya kutip secara singkat aja karena saya percaya ini adalah basic atau dasar daripada iman Kristen, saudara. Di situ digambar apa? Piramid. Kita lihat 7 keajaiban dunia. Kalau di dunia ada 7 keajaiban, sebetulnya aja, saudara, kalau saudara ngerti, keajaiban yang kekal, yang lebih dalam itu ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, saudara. Apalagi kalau kita belajar sungguh-sungguh. Mari kita baca sama-sama, saudara. Titus 2 ayat 11, 1, 2, 3. Karena anugerah Elohim yang menyelamatkan sudah ditampakkan kepada semua orang. Jadi ini keajaiban pertama yang tidak pernah kita pikirkan. Orang selalu mikir bisa masuk surga karena saya baik, saya berusaha, saya doa segala macam. Tidak. Tidak cukup harganya. Tapi pekerjaan Tuhan
ditampakkan, dinyatakan pada waktu Tuhan Yesus datang, mati di kayu salib, kemudian murid-murid disuruh menginjil. Nah ini saudara, kenapa digambar seperti ini saudara? Ini adalah koran atau buku, ini adalah corong. Jadi Tuhan itu menyatakan diri secara jelas, memanggil semua orang di muka bumi ini melalui firman Tuhan yang tertulis, dan juga melalui gereja Tuhan, mulut saudara dan saya, yang merupakan corong ini, supaya orang-orang bisa tahu jalan kebenaran, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup untuk masuk ke dalam kekekalan adalah Tuhan Yeshua HaMashiach. Karena dialah yang sudah bayar harganya. Dialah yang sudah bayar harganya. Jadi ini anugerah yang luar biasa. Bukankah itu ajaib, saudara-saudara? Bukankah itu ajaib? Mari kita lihat, ini sesuai dengan Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, karena anugerah, kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi itu adalah pemberian Elohim. Nah cuma tinggal kita sekarang, kan tadi saya sebut, bagaimana bisa berbuat baik? Tergantung respons kita. Tuhan sudah memberi. Yang terima ya masuk. Yang percaya ya masuk. Yang tidak percaya, kritik-kritik, ya tidak terima apa-apa. Walaupun Tuhan mati untuk seluruh dunia. Kan gitu saudara. Mari kita teruskan yang kedua. Yang kedua, tadi anugerah yang ajaib. Pernyataan yang ajaib kepada seluruh dunia. Yang kedua adalah pribadi yang ajaib, yaitu Tuhan Yeshua sendiri. Kita baca, saudara, Titus 2 ayat 13, Elohim yang maha besar dan juru selamat kita, Yeshua HaMashiach. Jadi kita tahu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mulai dari perjanjian lama itu sudah diajarkan, kalau berdosa tidak bisa berbuat baik, kemudian dosamu diampuni, masuk surga, tidak bisa. Begitu berdosa disuruh apa saudara? Mengucurkan darah. Sapi, kambing, domba dikucurkan. Jadi artinya dosa itu akibatnya maut. Kalau tidak ada yang ganti maut, binatang ini tidak mati, darahnya dicurahkan, dosamu tetap dosa, tidak bisa dibersihkan, tidak bisa dihapus oleh Tuhan. Tidak bisa dihapus oleh Tuhan. Tapi melalui korban pengganti, dosa kita dihapus. Dan kita dibeli, kita dipulihkan, didamaikan dengan Bapa di surga. Nah, korban yang sempurna itu bukan binatang, korban yang sempurna adalah Tuhan Yesus sendiri yang mengucurkan darahnya di kayu salib supaya dengan darah yang dikucurkan itu dosa kita dihapus dan kita bisa didamaikan dengan Bapa. Kita bisa dibeli dengan harga yang lunas dibayar, saudara-saudara. Karena itu tidak kebetulan tadi kalau Pak Logi juga berdoa, kita tidak perlu ragu-ragu saudara-saudara. Kita ini sangat-sangat bersyukur kalau bisa mengenal Tuhan. Tetapi mungkin ya saudara, kita ini kan realistis. Tadi pagi waktu nyusun gini-gini itu juga saya diskusi, asisten saya itu Alfa itu orang Kristen, cuma dia Protestan, tapi dia menerima semua pelajaran ini. Dia sering katakan, saya kan tadi bilang ada hukum tabur tuai. Dok, hukum tabur tuai itu tidak relevan loh sekarang. Banyak yang membuktikan tidak relevan. Saya bilang, kenapa hukum tabur tuai tidak relevan? Jawabannya, karena anak Tuhan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi tidak bisa relevan firman Tuhan. Firman Tuhan, janji Tuhan ini hanya kita bisa nikmati kalau kita hidup di dalam Tuhan. Kan gitu. Banyak orang cuma bergereja, kemudian banyak orang tidak mau berbuah, tidak mau melayani. Kemudian bilang, wah nanti kasih persembahan yang banyak, nanti kamu jadi kaya, nanti segala, mereka bikin kasih segala macam, tidak terima apa-apa saudara. Kenapa? Tidak hidup di dalam kebenaran saudara-saudara. Tidak hidup di dalam kebenaran. Karena itu di sini kita belajar itu sungguh-sungguh mencari yang benar ini apa sih, namanya siapa sih benar, maunya Tuhan ini apa kan gitu. Nah kita masuk di situ dipimpin pelan-pelan. Dan di sini saya percaya saudara-saudara, kita semua tidak ada yang mengatakan bahwa hukum tabur tuai tidak berlaku. Kalau belum mengalami tidak apa-apa saudara. Tidak apa-apa, saudara terus saja masuk di dalam kebenaran. Ada banyak hal di dalam diri kita itu yang perlu dibersihkan terlebih dahulu oleh Tuhan. Melalui doa, melalui firman, melalui kesetiaan, melalui ketaatan, itu semua akan diproses sama Tuhan, saudara. Tuhan itu tidak perlu uang kita, saudara. Tuhan perlu jiwa saudara. Dan itu perlu diproses sama Tuhan.
Tapi pasti saudara, hukum itu berlaku. Karena itu kalau disebut hukum Torah, pengertiannya itu yang betul sebetulnya. Kalau kan disebut Torah itu kan ajaran sebetulnya. Orang Kristen istilahnya bilang hukum, artinya mau membelenggu. Tapi kalau pengertian yang sehat, hukum itu artinya sesuatu yang pasti terjadi. Kalau saudara lakukan ini, pasti Tuhan lakukan ini. Kalau lakukan ini, pasti Tuhan. Karena Tuhan itu setia, Tuhan itu adil, Dia akan menepati janjinya. Tuhan tidak pernah berbohong, saudara-saudara. Dan orang yang tidak mengalami itu karena memang tadi fasik sebetulnya aja. Fasik tanpa merasa. Nah ini fasik tanpa merasa ini yang bahaya. Kenapa kok bisa fasik tanpa merasa? Sebab yang ajar juga mungkin miring-miring. Seperti orang di Amerika kan pendetanya juga gay, homo, segala macam, memberkati segala macam. Apa bisa mengalami janji Tuhan? Tidak bisa, saudara. Jadi itu saya sebut negara yang mulai jadi fasik. Tahu firman Tuhan, mereka tahu firman Tuhan, orang pinter. Tapi bulan Juni melegalisir perkawinan homoseks, lesbian, semua boleh. Dan saya dengar sekarang orang yang suka dengan anak-anak, apa namanya, pedofilia ya. Pedofilia itu juga menuntut, kalau laki boleh sama laki, aku sama anak juga boleh. Bikin hukumnya seperti itu, saudara. Apa enggak kacau dunia ini sekarang? Dan herannya, saudara, dan ini dari dulu saya heran, justru perbuatan-perbuatan ini yang melawan firman Tuhan banyak dilakukan di negara yang ngomong negaranya Kristen. Yang ketiga, saudara, tadi pribadinya Yesua yang luar biasa. Yang ketiga, pemberian yang ajaib. Mari kita ucapkan sama-sama, mungkin 3 kali saudara. 1, 2, 3. Yang telah memberikan dirinya sendiri demi kita. Yang telah memberikan dirinya sendiri demi kita. Yang telah memberikan dirinya sendiri demi kita, saudara. Kalau di LAI 2, 3. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, saudara. Jadi ini yang ketiga. Kalau orang ngasih sebagian kecil uang, apalagi ngasih 100-500 rupiah untuk pengemis, tidak kerasa ya saudara-saudara. Memberi persembahan, kalau bagus kita mulai bergumul. Tapi kalau memberikan diri, saudara, Tuhan bukan cuma memberikan emas, mobil atau rumah atau baju atau segala macam. Ya itu memang kita perlukan, Tuhan tahu saudara-saudara. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik yang Dia punya. Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Kita tadi nyanyikan Tuhan Yesua yang luar biasa, yang mulia, penuh kebenaran, penuh kebajikan, penuh kemuliaan. Dirinya sendiri. Itu yang Dia berikan kepada saudara dan saya. Yesua El Yakar, Elohim yang betul-betul penuh perkasa, mulia dan luar biasa. Dia berikan dirinya sendiri untuk saudara dan saya. Sekali lagi Dia serahkan, Dia berikan dirinya sendiri untuk saudara dan saya. Kalau kita ngerti ini, kalau kita tidak terima itu apa, tidak sesuatu yang sangat-sangat apa ya, sangat kebacut atau sangat-sangat gelap lah, saya katakan sangat gelap itu aja. Tidak bisa melihat bahwa yang Tuhan berikan itu bukan cuma apa ece-ece atau yang bisa berlalu, tapi dirinya sendiri, saudara-saudara. Keajaiban yang keempat yang Tuhan berikan, jadi yang pertama dari pernyataannya yang ajaib, anugerah, kemudian pribadinya, kemudian hadiahnya, dirinya sendiri, kemudian karyanya, yaitu apa? Kita sama-sama saudara, 2, 3, 4. Dia dapat menebus kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya sendiri suatu umat yang rajin berbuat baik. Terusnya seperti itu. Di sini digambar kalau Da Vinci bikin karya besar, disebut Mona Lisa itu ajaib rasanya saudara. Tetapi sekali lagi kalau dibandingkan dengan karya Tuhan Yesua, tidak ada apa-apanya ini saudara. Tapi banyak dunia kenal Mona Lisa, tapi tidak kenal karya Tuhan Yesua yang ajaib, yang memberikan hidup kekal kepada saudara dan saya. Menebus itu artinya membeli dengan harga yang lunas dibayar, to redeem bahasa Inggrisnya. Membeli dengan harga yang
lunas dibayar. Jadi yang dibeli itu sebetulnya adalah diri kita, saudara. Jadi yang dibeli tentu bukan dosa. Cuma biasanya sudah salah kaprah ya, istilah menebus dosa. Jadi yang ditebus itu diri kita sebetulnya. Dosanya diapakan? Dibuang, dihapuskan gitu, saudara. Ini menebus, kita ditebus, dibeli dengan harga lunas dibayar, dan sesudah ditebus, saudara, kita ini disucikan, dibersihkan. Kita ini diproses. Untuk apa? Untuk tujuan mulia. Itu namanya menguduskan. Jadi ini saudara perlu tahu tahapan-tahapan ini. Kalau di LAI dikatakan menebus itu membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Jadi itu kerjaan Tuhan luar biasa. Dia curahkan darahnya, saudara yang percaya darah dosanya dihapus di hadapan Bapa, dibeli jadi milik Tuhan, kemudian diproses, dididik, didewasakan, diberkati, dikasihi, dipelihara, ditopang sama Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah memberikan dirinya sendiri. Dirinya sendiri untuk saudara dan saya. Semua yang ada Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Orang biasanya taunya Tuhan yang menuntut, saudara. Tapi inilah Injil yang sesungguhnya, inilah kebenaran. Tuhan bukan cuma menuntut, karena Tuhan tahu saudara tidak mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini. Karena itu dia melakukan keajaiban-keajaiban ini. Dia berikan dirinya sendiri. Dia tebus saudara, dia beli saudara yang mestinya masuk neraka itu. Kemudian kita diproses, disucikan, dikuduskan untuk tujuan yang khusus. Kalau di Amplified sama redeem us from all iniquity and purified, menguduskan. Cuma ada satu terjemahan saudara yang menarik yang tadi pagi saya baca, itu dari Complete Jewish Bible. Terjemahannya gini saudara, redeem itu to free us from all iniquity atau kejahatan, dia sebut all violation of Torah. Jadi kejahatan itu adalah pelanggaran atau atas hukum Torah. Jadi definisi jahat menurut firman Tuhan adalah melanggar hukum Torah, itu jahat. Fasik itu tidak mau melakukan hukum Torah, itu saudara. Jadi Tuhan Yesus memproses kita supaya apa? Kita dibebaskan dari pelanggaran-pelanggaran Torah. Kalau sudah lihat perjalanan kita di sini selama sudah lama ya, bagaimana Tuhan memimpin sampai pengenalan kepada Torah. Oh, yang Torah benar itu seperti ini. Hukum makanan kita mulai belajar, hukum perpuluhan kita mulai belajar, ketaatan kita mulai belajar semua. Kita lihat saudara betapa pekerjaan Tuhan memproses kita di tempat ini. Itu terus bekerja dan luar biasa dan menghasilkan buah-buah yang kekal. Sehingga kita tahu kita ini ada di dalam track yang benar saudara-saudara. Jadi kalau saudara yang saat ini dan kita semualah pasti masih diproses oleh Tuhan, enggak usah takut, enggak usah takut. Kita tahu aja karya ajaib Tuhan ini. Dan yang kelima, pekerjaan yang ajaib ini menghasilkan apa? Umat yang ajaib, saudara. Mari kita katakan, kami adalah umat yang ajaib. Kami adalah umat yang ajaib. Mari katakan saudara, kami adalah umat yang ajaib. Kami adalah umat yang ajaib. Kami adalah umat yang ajaib. Saudara-saudara, pekerjaan Tuhan yang ajaib menghasilkan umat yang ajaib dengan catatan kita memberikan respons yang betul. Sekali lagi. Karena itu yang kita pelajari ini bukan maunya kita. Yang kita pelajari ini semua pusatnya Tuhan. Karena yang melakukan keajaiban adalah Tuhan. Dia adalah pusat dari segala-galanya. Kita belajar itu untuk apa? Untuk memberikan respons, jawaban yang betul. Seperti yang Tuhan mau. Dan tidak mentafsir-tafsir menurut pikiran kita. Karena itu kita perlu belajar, saudara-saudara. Perlu belajar. Karena itu kan Tuhan bilang, pikulah ku yang kupasang dan belajar. Dulu sebelum mengerti Torah, saya tidak tahu bahwa ku itu artinya juga Torah sebetulnya. Ku itu Torah. Karena itu kemudian Tuhan Yesus bilang belajar. Kan gitu. Kalau cuma mikul kayu gitu aja kan tidak usah belajar. Saudara, sapi itu mikul kayu gitu kan ya wis jalan naik nurut gitu. Enggak, mesti belajar saudara-saudara. Jadi kita ini umat yang khusus. Kalau di gambar ini itu umatnya bersuka cita semua. Dan di sini khusus digambar lampu sama Alfa, saudara. Lampu ini gambaran Roh Kudus yang memberikan hikmat
umat yang punya kreasi, umat yang tidak menentang tidak menyerah pada tantangan-tantangan hidup, tapi terus bersemangat. Umat disebut khusus, umat yang khusus, umat yang ajaib. Saudara, ini umat yang khusus, umat yang ajaib. Karena apa? Karena pekerjaan Tuhan ajaib, saudara. Tidak ada yang bisa niru pekerjaan Tuhan. Dan ide pun tidak ada, saudara-saudara. Sampai di sini, mudah-mudahan ini betul-betul bisa masuk ke dalam roh dan hati. Saya tidak akan banyak khotbah, kita belajar ayatnya aja, saudara. Umat yang ajaib. Saudara, ini umat yang ajaib. Jadi kalau masih ada yang mungkin karena lingkungan masih menekan, masalah ekonomi, keluarga itu biasa, saudara. Sakit penyakit semua orang hadapi. Tapi kita ada kekhususan di dalam Tuhan. Saudara, ini umat yang ajaib, umat yang khusus, umat kepunyaannya Tuhan Yesus sendiri. Jadi kepunyaannya dimiliki itu enak, saudara-saudara. Jadi kita ini tidak ngatur hidupnya sendiri, tidak nyelamat-nyelamatkan Pak. Badannya sendiri gitu, usaha sendiri semua, enggak, saudara. Tuhan itu loh yang memiliki kita. Tugas kita ini cuma belajar, memberi respon yang betul. Tuhan itu maunya saya apa sih? Gitu, saudara-saudara. Kira-kira seperti itu. Tidak berat kan? Makanya disebut kuknya Tuhan itu enak, enteng, menyenangkan, saudara-saudara. Tapi sekali lagi hukum tabur tua itu tidak berlaku kalau kita tidak hidup dalam kebenaran. Kalau kita melayani cuma tidak dengan hati, tidak sungguh-sungguh, disuruh bertobat, tidak mau usaha datang, segala macam, tidak mau, tidak perlu, segala macam, ya sudah terjadilah menurut perkataanmu, kan kata Tuhan gitu, saudara-saudara. Nah, kalau terjemahan Amplify itu disebut peculiar people, peculiarly his own. Peculiar itu tadi pagi saya suruh nyarikan terjemahannya itu bahasa Indonesia itu aneh, ganjil, tapi istimewa, tapi khusus. Aneh, ganjil, istimewa, khusus. Jadi saudara-saudara kalau dikritik, ada apa pakai merayakan Sukot dan lain-lain dianggap ganjil kan sama gereja umumnya. Ada apa kok kembali ke Torah segala macam dianggap ganjil kan, dianggap aneh kan. Tapi ini kebenaran saudara-saudara. Jadi jangan menganeh-anehkan diri ya saudara. Membuat yang aneh-aneh yang enggak anu. Tapi kita berjalan dalam kebenaran itu sering-sering dianggap ganjil sama dunia. Tapi ganjilnya ganjil istimewa, khusus miliknya Tuhan, saudara-saudara. Luar biasa, saudara. Bahasa Inggrisnya itu strange, odd, belonging exclusively to. Eksklusif loh, ada kata-kata eksklusif loh, saudara. Umat khusus, umat ajaib, kepunyaan Tuhan, umat yang eksklusif miliknya Tuhan. Eksklusif, saudara. Bukan kelas 2, tapi kelas utama miliknya Tuhan. Luar biasa, saudara. Tuhan kita. Nah, umat yang eksklusif, umat yang ajaib, menghasilkan kehidupan yang ajaib. Tuhan kerjakan kehidupan yang ajaib. Apa itu? Tadi yang kita sudah baca, itu di ayat 12 tadi. Kehidupan yang ajaib itu ciri pertamanya kita diajari perang, saudara. Perang melawan apa? Melawan setan, roh-roh jahat, melawan kedagingan dan sistem dunia yang melawan Tuhan. Jadi kalau semua GG boleh, kita jangan bilang, oh itu enggak apa-apa, di Amerika enggak apa-apa. Enggak, saudara, kita mesti ngomong itu salah di hadapan Tuhan. Menggugurkan kandungan abortus, oh di Amerika dilegalkan, di Indonesia juga gereja-gereja banyak segala itu salah. Pada waktu saya ingat waktu dulu masih residen latihan di sekolah kandungan itu ada klinik yang memang menggugurkan khusus kemudian langsung disteril. Saya enggak mau melakukan. Guru saya ngomong, loh pendetamu aja, bukanmu sih, pendeta, banyak pendeta. Kemarin saya ada 2 pendeta yang gugurkan di sini kok kamu enggak mau. Kristen, saudara pendeta kan. Saya bilang enggak, saya enggak mau menggugurkan, ya diizinkan karena itu memang hak. Jadi mereka yang lakukan, saya latihan sterilnya. Jadi saya cuma tahu, oh ternyata banyak orang Kristen yang menggugurkan kandungan. Dan rupanya katanya di daerah Kristen itu yang lebih banyak. Minahasa atau mana itu lebih tinggi angka abortusnya. Nah ini kita mesti lawan saudara. Menyangkal kefasikan dan keinginan duniawi. Train, jadi perlu dilatih. Jadi kita tidak boleh bosan-bosan saudara belajar firman Tuhan, kekebaktian, doa,
nanti reli doa puasa, itu kita lakukan semua, saudara-saudara. Kita itu dilatih, nanti yang lakukan itu Tuhan. Kita cuma memberi respon yang betul. Kita harus menolak dan renounce, menyangkali semua hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan dan semua keinginan-keinginan daging. Itu ciri pertamanya. Kemudian ciri kedua, sehingga kita bisa hidup bijaksana, self-control, discreet, gitu. Artinya hati-hati, menguasai diri, tidak sembarangan, gitu saudara-saudara. Makanannya tidak sembarangan, pakaiannya juga tidak nurut yang minim-minim, yang menimbulkan nafsu dan lain-lain, saudara. Bijaksana dalam segala hal, intinya seperti itu. Juga adil, jujur, juga saleh. Saleh itu suka beribadah, suka muji Tuhan, suka nyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, suka beribadah, suka bersekutu, lebih suka ke gereja daripada ke mall, gitu aja kira-kira ya saudara. Kalau ke mall ada perlunya ya silakan, tapi tidak ke mallnya terus-terusan sehingga telat-telat ke gereja, saudara. Tidak boleh seperti itu. Saleh beribadah. Kehidupan yang ajaib, itu digambarkan bayi, saudara. Bayi itu luar biasa ajaib di dalam pertumbuhannya. Jadi sudah. Juga satu lagi, jangan lupa melawan setan, kejahatan sistem dunia. Kita mesti bijaksana, adil, saleh, dan hidup yang aktif, rajin, bersemangat tadi melakukan perbuatan baik. Jadi itu pokok utamanya dari keajaiban yang keenam. Dan keajaiban yang ketujuh yang terakhir, saudara-saudara, kita mempunyai hari depan yang ajaib atau harapan yang ajaib. Mari kita baca 1, 2, 3. Sambil menantikan pengharapan yang bahagia dan penampakan kemuliaan dari Elohim yang maha besar dan Yeshua HaMashiach juru selamat kita. Jadi saudara-saudara, kita melakukan semua ini belum final, ini baru pendahuluan. Kalau kita mengalami Tuhan, keindahan, berkat itu masih cicip-cicip. Pada nanti kalau Tuhan datang itu seluruh kepenuhan, kemuliaan itu nyata, saudara. Dan saudara akan diubahkan tubuh yang renta, sakit, segala macam, bisa capek, itu jadi dikasih tubuh kemuliaan. Yang mati bangkit, yang hidup diubahkan tubuhnya pada waktu Tuhan Yeshua datang, yang sedang kita nanti-nantikan sekarang ini, saudara-saudara. Bahasa Inggrisnya, which is the appearance, penampakan of the skina, kemuliaan of our great God. Dan penampakan atau kedatangan dari pelepas kita, Tuhan Yeshua HaMashiach. Ini sebetulnya nanti ada finalnya, saudara-saudara, finalnya. Apakah kita pada waktu Tuhan datang itu betul-betul semua yang kita lakukan ini, tapi saya percaya di sini ya kita beriman, kita akan ngomong seperti firman Tuhan kan ya. Nanti Tuhan lakukan, kalau kita ngomongin enggak seperti firman Tuhan, enggak melakukan seperti firman Tuhan suruh ya tanda tanya nanti kalau Tuhan datang, apa kita bisa mengalami janji Tuhan, mengalami kebangkitan dari orang mati, kemudian perintah 1000 tahun dan seterusnya, saudara-saudara. Dan ini harapan yang ajaib, dan ini tidak bisa dilakukan oleh dunia. Jadi jangan lupa, jangan sampai ada yang meragukan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan. Dia sudah memberikan anugerah karena kasih karunia-Nya. Dia sudah adalah pribadi yang ajaib, tidak perlu kita ragukan kemampuannya, ketidakbisasalahannya, tidak perlu keragukan, juga hadiahnya, dirinya sendiri dia berikan, juga karyanya. Dia basuh saudara, dia sucikan, dia proses, dia pelihara, dia berkati, dia ajar, saudara-saudara. Makanya respon kita mau diajar kan gitu, saudara. Kemudian saudara dibikin menjadi umat yang ajaib. Umat yang ajaib bisa melawan kefasikan. Nah, memang kalau menurut standar dunia, kadang-kadang orang Kristen ini dianggap aneh juga ya. Orang lain mau seperti itu, foya-foya, mabuk-mabukan kan zamannya suka-suka. Loh kok dia senengannya ke gereja.
Akhir tahun orang-orang semua ya ngelencer-ngelencer segala macam, berdoa di gereja. Loh ya, ini makanya khusus, saudara. Kelihatannya aneh tapi khusus kan. Jadi ini umat yang ajaib, saudara. Ajaib, kadang-kadang kelihatan aneh tapi ajaib. Saudara, ini umat yang ajaib. Umat ajaib menghasilkan perbuatan-perbuatan ajaib, nanti juga mengalami finalnya Tuhan datang, kita mengalami keajaiban dari Tuhan. Saudara, diubahkan menjadi seperti gambar Tuhan. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Jadi ini adalah kekekalan, 7 keajaiban yang Tuhan lakukan yang tertulis di dalam firman Tuhan. Jadi itu gambarnya surat kontrak yang sudah ditandatangani oleh Tuhan sendiri, saudara-saudara. Kalau saudara pokok setia, di sini pasti nanti mengalami janji ini. Tuhan itu setia dan adil. Nah, sekarang kita sebagai penutup, mungkin saudara tanya, perbuatan baik apa ya kalau kita lihat dari firman Tuhan yang kira-kira itu betul-betul diterima oleh Tuhan. Itu gambarnya Taj Mahal, dulu juga salah satu keajaiban dunia. Jadi Tuhan Yesua di dalam Matius pasal 25 itu memberikan 4 perumpamaan. Jadi saya tidak akan menguraikan ayat per ayat, saudara, cuma saya ingin memberi garis besarnya supaya kita bisa menangkap maksudnya Tuhan itu apa. Kita baca aja ayatnya sama-sama, saudara. Perumpamaan pertama itu Matius 24 ayat 45-46. 1, 2, 3. Lalu siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang tuannya angkat di atas para pelayannya untuk memberikan makanan pada saatnya? Berbahagialah hamba itu yang ketika tuannya datang, ia mendapatkannya sedang bekerja sedemikian rupa. Saudara renungkan baik-baik, biar ayat ini bicara kepada saudara sendiri. Jadi itu kan diumpamakan Tuhan yang pergi, Tuhan Yesus kan di sana, belum kembali. Kita semua adalah hamba-hambanya, menantikan kedatangan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Kalau kita mau menjadi hamba yang setia dan bijaksana, yang tuannya angkat di atas para pelayannya. Jadi ini kalau saudara perhatikan ada kata hamba di sini, ada kata pelayan. Sebetulnya semua kan hamba ya saudara-saudara. Waktu saya renung-renungkan di sini, oh ada hamba, kalau ini juga hamba, ini pelayannya ini ya pelayan Tuhan maksudnya ya saudara. Pelayannya Tuhan, bukan pelayannya hamba ini. Jadi ini hamba, setia, bijaksana, tuannya angkat di atas para pelayannya dari Tuhan ini kan, Tuhan Yesua kan. Apa tugasnya hamba yang satu ini? Memberi makan pada yang lain, kan gitu saudara. Hamba yang setia bijaksana itu memberi makan kepada para pelayan Tuhan. Berbahagialah hamba itu, jadi saudara dan saya hamba yang pertama ini saudara. Ketika Tuhan Yesus datang, sedang bekerja demikian rupa. Loh saudara, orang Kristen kebalik enggak? Kalau dibilang, oh bakal datang, Tuhan Yesus bakal datang. Ayo pekerjaan tinggal semua, kita kumpul-kumpul, kita bikin apa, kita diam-diam nantikan kedatangan Tuhan. Dulu kan tahun berapa, 80, di Malang juga kejadian, yang dulu masuk koran rame di Bandung itu juga seperti itu saudara. Loh apa? Justru ditinggal sama orang Kristen, padahal Tuhan Yesus bilang apa? Sedang bekerja. Jadi pada waktu Tuhan Yesus datang, kita semua sedang bekerja, saudara-saudara. Kita semua sedang bekerja, bukan dilepas semua lalu tidak bertanggung jawab, tidak melakukan tugasnya. Karena itu di sini ditekankan untuk pelayanan. Tapi kalau kita lebih khusus, memberi makan ini kira-kira apa ya maksudnya Tuhan? Kalau Tuhan memberikan pengertian seperti ini, kita baca ayatnya aja, saudara. Biar ayat terangkan ayat. Malaiki 3 ayat 10a, 1, 2, 3. Bawalah seluruh persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada makanan di rumahku. Jadi saudara mengembalikan perpuluhan itu adalah perbuatan baik yang Tuhan ajarkan untuk kita bisa menantikan kedatangan Tuhan dan diterima oleh Tuhan. Berilah makanan. Jadi tadi kalau ada hamba, golongan pertama yang memberi makan secara jasmani itu
uang kan saudara, perpuluhan kita kembalikan kepada Tuhan. Kan Tuhan bilang perpuluhan itu aku berikan kepada orang Lewi, kepada pelayan-pelayanku yang full timer. Sebaliknya yang full timer saudara bukannya tidak memberi makan, tapi yang full timer memberi makan rohani, memberi makan kekekalan, memberi makan berkat kepada umat Tuhan di tempat ini, saudara-saudara. Saudara bisa menerima. Jadi ini pekerjaan Tuhan ini begitu bagus. Pekerjaan Tuhan ini sempurna. Gereja Tuhan harus sempurna, saudara-saudara. Jadi ada yang satu menurunkan berkat dari atas untuk dicurahkan kepada saudara. Kita yang bekerja, kita memperoleh berkat keuangan, kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhan berikan kepada hamba-hamba yang full timer, saudara. Jadi ini yang pertama. Berbahagialah saudara dan saya yang setia sampai saat ini untuk mengembalikan perpuluhan. Yang belum, saudara cepat-cepat bertobat, berdoa, bisa diberi kesetiaan, ketekunan untuk mengembalikan perpuluhan. Perpuluhan ini penting, saudara. Saya tidak akan bicara hari ini perpuluhan, tapi pokoknya menantikan Tuhan itu harus dalam keadaan membayar perpuluhan. Kalau tidak mengembalikan perpuluhan itu dianggap pencuri sama Tuhan. Itu di kitab Wahyu. Itu perumpamaan pertama. Mari kita yang kedua kita baca, saudara-saudara. Ini tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, kan gitu saudara-saudara. Kita semua ya tahu saudara, ini gadis-gadis ini kan gambarkan hamba Tuhan semua. Orang sudah ngerti, sudah nantikan kedatangan Tuhan. Pasti ini sudah hamba Tuhan yang serius sampai mau melayani, menantikan kedatangan Tuhan. Bawa pelita segala macam kan saudara. Cuma dikatakan yang 5 tidak bawa minyak cadangan. Yang bijaksana bawa minyak cadangan, jadi itu kuncinya. Pada waktu Tuhan datang, yang tidak bawa minyak ini, mereka semua kan ngantuk tidur. Weh Tuhan datang, Tuhan bangun semua. Loh mati, pelitaku mana minyaknya habis. Bingung dia. Pergi ke yang 5, kasihkan pada aku 5 minyakmu. Kan yang bijaksana bilang, dia bijaksana. Loh nek tak kasihin kamu, tidak cukup untuk aku, tidak cukup untuk kamu. Tidak karuan nanti pestanya. Yes kamu belilah. Gadis yang bodoh berkata, berilah kepada kami minyak dari minyak milikmu, karena pelita kami padam. Tapi gadis yang bijaksana menjawab, pergilah kepada mereka yang menjual dan belilah untuk dirimu sendiri minyak itu. Belilah untuk dirimu sendiri minyak itu. Ini pengertian rohani, saya setuju 100%. Jadi minyak adalah Roh Kudus. Tapi saudara jangan lupa, di sini saya gambar khusus, ini digambar khusus 10 koin. Berarti Tuhan itu bagi tiap orang 1 koin, saudara-saudara. Jadi 5 gadis yang bijaksana ini, pada waktu membelanjakan uangnya, rupanya dia kelihatan ada makanan enak dia beli, ada kalung bagus dia beli semua. Uangnya hampir habis, saudara. Jadi tidak cukup untuk beli minyak. Tapi minyak yang bijaksana ini, begitu ada uang, dia pakai semua untuk membeli minyak dulu, ya sisanya boleh untuk keperluan. Jadi prioritas. Dan jelas mereka punya uang sebetulnya, karena mereka bisa beli. Tapi pada waktu mereka beli itu waktunya sudah telat. Tuhan sudah datang, sudah tidak bisa lagi, saudara. Jadi kita harus melayani itu sekarang ini. Kalau Tuhan datang, saudara bilang nanti. Waduh telat, saudara. Telat, saudara. Jadi waktu itu penting. Sekarang ini adalah waktu kasih karunia itu, saudara-saudara. Jadi kita perlu minyak cadangan. Dan minyak cadangan ini sedikit banyak berbicara juga jual beli minyak. Perlu pengelolaan keuangan prioritas yang betul dengan waktu yang tepat. Jadi untuk hal-hal rohani jangan takut-takut mengeluarkan uang, saudara. Itu persiapan yang kedua. Yang ketiga ini kan ada tentang talenta. Ada yang dikasih 5, 2, 1, saudara. Kepada yang berhasil mendapatkan tambahan talenta, Tuhan berkata, ya kita bicara baca sama-sama. Saudara sambil berdoa supaya memang ini yang Tuhan katakan pada waktu kita ketemu dengan Tuhan nanti. Jadi kita baca dengan iman, dengan doa, Tuhan akan membentuk ini, menggenapi ini kalau kita responsnya betul tentu. 1, 2, 3. Baiklah hai hamba yang baik dan setia. Atas yang sedikit engkau telah setia, aku akan menetapkan engkau atas yang banyak. Masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Sekali lagi saudara, baiklah hai hamba yang baik dan setia, atas yang sedikit
engkau telah setia, aku akan menetapkan engkau atas yang banyak. Masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Ini final nanti, saudara. Kita berdoa sekarang, kita ucapkan sama-sama dengan iman, dengan pengharapan bahwa Tuhan akan mengatakan ini kepada kita. Tapi kepada yang gagal mendapatkan tambahan pelita, Tuhan berkata seperti ini. Tidak usah saudara baca, saya ajak yang bacakan saudara. Hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kalau tidak mau menggunakan talenta disebut jahat, disebut malas saudara. Engkau mengetahui bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan mengumpulkan di tempat di mana aku tidak menebar. Ini kan hambanya ngomong gitu. Aku cuma dikasih satu, engkau jahat, nuai, tidak nabur tapi mau nuai, tidak menebar tapi mau mengumpulkan. Oleh karena itu, seharusnyalah engkau menanamkan uangku itu kepada yang menjalankan uang, dan ketika datang aku menerima milikku itu beserta bunganya. Jadi talenta ini kalau dilihat literalnya berbicara soal uang, saudara-saudara. Tuhan bilang kalau kamu tidak bisa tak kasih kepercayaan pekerjaan uang, tidak bisa setia, kamu tanam aja, kamu kembalikan satu, tak kasih satu, kamu kembalikan satu, kamu itu males, kamu itu jahat, seharusnya tidak tak kasihkan kamu, tak taruh aja di bank, dan aku bisa dapat modal sama bunganya. Kan Tuhan bilang gitu, saudara-saudara. Jadi dari 3 perumpamaan ini kita sudah jelas bahwa menantikan kedatangan Tuhan tidak cukup dengan doa. Tapi saya percaya kalau doanya betul pasti akan hasil buahnya betul. Tapi di dalam pengajaran kita ngomong harus disertai dengan pengelolaan keuangan yang betul, saudara-saudara. Membelanjakan uang dengan betul, sesuai dengan firman Tuhan. Mentaati bagaimana kita menggunakan uang kita. Mulai mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan, beli minyak, saudara-saudara. Kemudian uang kita boleh diinvestasikan uangnya, kemudian tadi dikembalikan lagi keuntungannya kepada Tuhan sehingga akan berlipat kan saudara-saudara. Jadi di sini kalau saudara kita belajar Torah itu dia kasih keseimbangan. Jadi saya terus terang kurang setuju kalau ada penginjil bilang, oh serahkan uangmu semua kepada Tuhan, nanti Tuhan akan mencurahkan semuanya baik. Yo ya diserahkan orang bisnis gimana? Karena masuk pabriknya disuruh tutup. Enggak saudara. Tuhan ngajarnya kan sudah mulai perpuluhan lagi, persembahan lagi. Nanti di situ dilipat gandakan pekerjaan kita sama Tuhan. Dan itu bisa bertambah lagi. Saya dulu pernah di mana di Bandung ada satu orang, saya ini juga sudah serah total sama Tuhan. Loh ya apa Bu? Rumah saya tak jual, tak kasih dengan pendeta ini. Kemudian saya dikasih tempat. Loh sekarang gerejanya diusir, saya diusir. Waduh, tak pikir ini urup-urupan sama Tuhan. Jual rumah dikasih sama Tuhan, disuruh melihara seumur hidup, sakit-sakitnya, semuanya saudara. Ya ini namanya urup-urupan sama Tuhan. Bukan seperti itu saudara. Bukan seperti itu, kita mesti taat total sama Tuhan. Tuhan sudah menyerahkan dirinya, kita menyerahkan diri kita, baru uang itu mengikuti. Ini yang terakhir perumpamaannya. Kalau yang perumpamaan terakhir, yang keempat ini lebih jelas lagi, dikatakan di pendahuluannya itu, ayat nanti Raja itu Tuhan Yesus datang di dalam segala kemuliaannya, disertai dengan semua malaikat-malaikat surga. Tuhan itu duduk di atas tahta kemuliaan. Tuhan panggil semua bangsa di muka bumi itu berdiri di hadapannya. Dan pengadilan surga itu kemudian dibuka. Dan inilah yang Tuhan katakan. Raja akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Ini kita baca sama-sama saudara sambil berdoa. Ini yang Tuhan katakan kepada kita. Nanti kalau Tuhan datang. 1, 2, 3. Mari hai kamu yang diberkati Bapakku, warisilah kerajaan yang telah disediakan untukmu sejak permulaan dunia. Sekali lagi, mari hai kamu yang diberkati Bapakku, warisilah kerajaan yang telah disediakan untukmu sejak permulaan. Sebab aku lapar dan kamu memberi makan kepadaku, aku haus dan kamu memberiku minum, aku seorang asing dan kamu menyambutku, telanjang dan kamu memakaikan aku pakaian, aku sakit dan kamu melawatku, aku di dalam penjara dan kamu berkunjung kepadaku. Nah, apakah ini kita semua sudah lakukan? Jemaat gereja di tempat ini melakukan semua ini. Pertanyaannya, saudara sudah ikut partisipasi apa enggak? Saudara-saudara.
Kan ini kalau dibaca seterusnya itu kan yang dipuji ini kan ngomong, lu kapan saya lihat Tuhan Yesus telanjang, kapan lihat Tuhan sakit, kapan lihat Tuhan anu. Kan Tuhan bilang, apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang terkecil ini, itu kamu lakukan untuk aku, kata Tuhan. Jadi ini kita lakukan diakonia, saudara-saudara Tuhan yang kekurangan, yang betul tertindas. Jadi ada orang gila yang tertekan, ada anak-anak yatim, anak-anak yang terbuang dan seterusnya. Itu pelayanan Tuhan Yesus melalui kita, saudara-saudara. Melalui kita. Jadi sebagai kesimpulan, penutup, saudara. Kalau menantikan kedatangan Tuhan, kita perlu berdoa, firman, persekutuan itu harus sebagai dasar. Tapi jangan lupa satu aspek yang penting, yaitu melakukan perbuatan baik, menghasilkan buah supaya tidak jadi orang fasik. Itu gambarnya lonceng untuk menunjukkan kedatangan Tuhan sudah dekat, dan juga gambarnya adalah kredit card, saudara-saudara. Kredit card karena apa? Ini penting untuk menantikan kedatangan Tuhan dalam arti 4 perumpamaan perbuatan baik yang Tuhan contohkan. Itu ada hubungannya dengan kredit card ini, dengan uang lah saudara-saudara, maksudnya berhubungan dengan bagaimana kita mengelola keuangan kita, apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara-saudara. Kita semua menyambut kedatangan Tuhan yang makin hari makin dekat. Perbuatan baik itu ternyata berhubungan dengan pengelolaan keuangan kita. Dan memang tanpa Roh Kudus, sekali lagi, tanpa firman Tuhan, tanpa jemaat Tuhan, kita tidak bisa mengelola firman Tuhan itu dengan betul. Tapi saya percaya di sini kita semua, saudara-saudara, kita semua mau memberi jawaban yang betul terhadap peringatan Tuhan, terhadap kasih Tuhan, terhadap keajaiban yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya.